Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Olahraga memang kerap dianggap sebagai kegiatan yang kurang menyenangkan dan membosankan. Padahal olahraga yang dilakukan secara teratur bermanfaat untuk mencegah penyakit dan membuat tubuh lebih bugar. Salam olahraga, sehat selalu, jangan biarkan badan kita letoy. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Let's go. Oke, pada kali ini kita akan membahas variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dalam aktivitas senam lantai. Yang pertama yaitu tujuan dari pembelajaran ini yaitu menjelaskan latihan dan variasi daya tahan tubuh, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan dan kelincahan untuk kebugaran jasmani. Tujuan yang kedua yaitu kita dapat mempraktekkan latihan dan variasi daya tahan tubuh, kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan kelincahan untuk kebugaran jasmani. Variasi pola gerak senam lantai tanpa alat. Yang pertama adalah sikap lilin. Jadi sikap lilin itu saya tampilkan gambarnya ya. Nah, jadi sikap lilin seperti itu. Alat yang digunakan, kita menggunakan alat yaitu berupa matras atau alat sebagai pengganti matras yang sekiranya kita praktekkan seperti ini tidak sakit ya. Yang kedua adalah jangkit berantai. Jangkit berantai adalah merupakan salah satu variasi. Jadi kalau tidak kira variasi yaitu kita pegang kaki kita sendiri dan kita loncat dengan satu kaki. Jadi kalau jangkit berantai ini merupakan variasi kita 5 orang secara langsung dan itu atau 4 orang memegang kaki kita di belakang dan kita loncat dengan aba-aba yang sesuai dengan perintah. Itu sikap kayang. Kayang itu ya seperti di gambar ini menggunakan juga alat yang berupa matras dan jika kita dalam keadaan kenyang diusahakan atau usulan saya jangan melakukan kayang ini. Dan orang melakukan kayang ini butuh kelenturan ya, kelenturan tulang belakang. Jadi kalau orang yang tidak pernah melakukan jangan langsung ya, itu sakit. Nanti kita lakukan secara bertahap dan pemanasan yang cukup. Berikutnya adalah kangkang berpasangan ya. Kangkang berpasangan seperti di gambar, tangan saling berpegangan, kaki saling ya, ujung kaki saling menyatu seperti ini ya. Ujung kakinya saling menyatu. Nanti kita ada aba-aba, kita mengayun ke kanan dan ke kiri sesuai dengan instruksi apa yang diinstruksikan guru olahraganya masing-masing. Terus yang berikutnya adalah sikap pesawat terbang ya. Ini gambarnya kayak orang mau terbang. Itu kalau kita lihat gambar itu sepertinya sangat gampang sekali. Akan tetapi kalau kita buktikan secara nyata itu biasanya kebanyakan gemetar. Gemetar karena kenapa? Karena badan kita tidak seimbang. Tapi kalau sering kita lakukan itu insya Allah akan seimbang. Dan ini gerakan dilakukan bergantian. Kalau sudah kaki kanan, setelahnya itu baru kaki kiri. Yang berikutnya adalah variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan menggunakan alat. Kalau yang tadi tidak menggunakan alat secara langsung ya maksudnya. Kalau sekarang menggunakan alat. Yang pertama adalah melompati rintangan ya. Melompati rintangan jadi alatnya itu matras dan ada palang untuk loncat ya. Yang berikutnya jadi kalau ini di sekolah bisa menggunakan kun ya, bisa atau poa, itu bisa. Atau menggunakan kayu palang bisa juga untuk melompati rintangan. Yang berikutnya adalah senam dengan tongkat. Senam dengan tongkat ini sangat mudah sekali. Gerakannya hanya nunduk, terus berdiri tegak. Nunduk, berdiri tegak, seperti itu. Dan tangan itu menggunakan tongkat. Jadi juga banyak otot yang interaksi dengan ini. Ada otot bahu, tangan, ya, dan punggung. Bergantung dengan kombinasi mengayun ya. Jadi gambarnya seperti yang saya contohkan di depan ini merupakan ada beberapa otot kontraksi yaitu tangan juga kontraksi ya. Terus bahu kena dan
otot lengan ya, lengan di daerah sini nih, ini akan kena. Jadi ini cara memegangnya itu bisa, pegangannya itu ya bisa dari depan seperti ini ya, dari depan atau dari ke belakang seperti ini. Jadi tergantung instruksi. Usahakan itu secara bergantian. Kalau ini 5 menit megangnya, begini juga 5 menit. Jadi tahan tubuh kita itu akan seimbang, tidak hanya kuat sebelah saja. Berikutnya adalah variasi ya, variasi pola gerak dominan, bertumpu, tolakan berputar dan berat pada guling ke samping. Jadi kalau biasanya ada guling ke roll depan dan roll ke belakang, ini roll ke samping seperti di gambar. Alatnya juga menggunakan matras atau benda lain yang bisa digantikan selain matras. Yang penting itu dasarnya empuk. Yang berikutnya adalah variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar, dan mendarat pada guling ke depan, yaitu roll ke depan ya. Roll ke depan seperti gambarnya di depan itu, fungsinya ini sangat banyak ya. Jadi gunakan teori yang baik, yang benar, yang seperti dicontohkan oleh gurunya masing-masing, di guru olahraganya masing-masing, di sekolahnya masing-masing. Jadi insya Allah kalau kita sudah menirukan gambar ini atau contoh yang diberikan guru, kita akan jauh ataupun tidak akan mengalami cedera yang sangat fatal jika kita melakukan kesalahan yang sedikit. Karena kalau ini gerakannya ini salah, insya Allah yang akan kepelintir karena otot leher ya, otot leher bagian belakang itu rawan ya, atau muka biasanya ketelosor kalau kita tidak menggunakan teori yang benar. Dan sebaliknya yaitu roll ke belakang, jadi kebalikannya. Nanti ada beberapa gerakan yang akan saya contohkan, walaupun tidak semuanya, setidaknya bisa membantu pemahaman kita dalam melakukan gerakan ini. Berikutnya adalah variasi pola gerak bertumpu, tolakan berputar, dan mendarat pada guling di atas peti. Ya. Jadi sama, ini roll ke depan, cuman ada tambahan alat yaitu kotak peti yang mana kita rollnya di sana dan jatuhnya kaki itu nanti akan jatuh ke matras. Berikutnya adalah manfaat senam. Apa sih manfaat senam? Yang pertama adalah manfaat secara fisik, yaitu senam bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Senam menyumbang bagi perkembangan fisik yang seimbang. Jadi kalau kita sering melakukan senam, badan kita akan seimbang ya.
Maksud dalam artian kita akan sehat dan bugar. Yang berikutnya adalah manfaat mental dan sosial. Jadi senam itu juga bermanfaat secara mental dan sosial. Yang pertama, ketika kita mengikuti program senam, ya, senam apa saja yang penting itu adalah bentuknya senam, anak dituntut berpikir sendiri tentang pengembangan keterampilannya. Melalui senam, kemampuan mental anak akan berkembang. Yang ketiga adalah manfaat bagi perkembangan diri, yaitu kegiatan senam menyediakan banyak pengalaman. Dengan pengalamannya, anak mampu mengontrol tubuh dengan keyakinan dan keberhasilan tinggi. Pengalaman ini memungkinkan terbentuknya konsep diri yang positif. Jika olahraga paling mudah adalah lari, maka ibadah paling mudah adalah zikir. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan dan khilaf datangnya dari saya, dan segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.